Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Alhamdi, salah satu mahasiswa dari STEM Bungaya yang letaknya ada di Makassar di Jalan Mapodang. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi investasi saham. Pengertiannya, apa sih itu strategi investasi saham? Strategi investasi saham ini mengacu pada metode atau pendekatan yang digunakan investor untuk memilih saham dan menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjualnya. Strategi ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya itu disebut dengan trading dan jangka panjangnya disebut sebagai investasi. Tujuannya yaitu hal ini dapat meningkatkan nilai modal atau capital gain. Yang kedua ada pendapatan pasif dari dividen. Yang ketiga ada diversifikasi. Yang keempat ada perlindungan terhadap Yang keempat ada perlindungan terhadap inflasi. Manfaatnya yaitu potensi keuntungan yang tinggi. Saham memiliki potensi menghasilkan capital gain yang tinggi dibandingkan instrumen investasi lain. Yang kedua ada likuiditas. Saham dapat diperjualbelikan di bursa kapan saja, memberikan kemudahan likuidasi aset. Yang ketiga ada transparansi. Bursa saham diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas, memberikan transparansi bagi seorang investor. Yang keempat ada keterlibatan dalam perusahaan. Pemegang saham berhak mengikuti rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS atau RUPS dan mendapat informasi tentang perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi investasi saham. Yang pertama ada growth investing. Strategi ini fokus pada saham dengan potensi pertumbuhan tinggi. Investor mencari perusahaan yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan dan laba. Tujuan growth investing yaitu menginvestasikan dana pada saham yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan cepat dengan harapan memperoleh keuntungan signifikan dan dari peningkatan harga saham di masa depan. Contohnya yaitu saham perusahaan teknologi seperti Tesla yang dikenal memiliki pendapatan ada mana tadi itu dari growth investing tadi, yaitu saham perusahaan teknologi seperti Tesla yang dikenal memiliki pertumbuhan pendapatan yang cepat dan inovasi dalam produk mobil listrik. Metodenya itu dia menggunakan analisis fundamental, proyeksi pertumbuhan dan kriteria pemilihan. Selanjutnya ada value investing. Memilih saham yang undervalued atau diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Investor berharap harga akan naik ketika pasar menyadari nilai sesungguhnya. Tujuannya itu mencari saham dengan harga diskon yang memiliki fundamental kuat dan potensi untuk meningkat seiring waktu. Atau hal ini dapat menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Contohnya seperti saham Coca-Cola. Setelah mengalami penurunan harga karena sentimen pasar negatif, metodenya itu analisis fundamental, margin of safety, dan analisis industri. Selanjutnya ada income investing, yaitu strategi ini berfokus pada saham-saham yang secara konsisten membayar dividen tinggi. Ini cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan rutin dari investasi mereka. Tujuannya itu untuk menghasilkan aliran pendapatan yang stabil dan pasif dari dividen yang dapat digunakan untuk mendukung gaya hidup atau yang diinvestasikan kembali. Contohnya seperti saham AT&T yang dikenal dengan dividen yang tinggi dan konsisten. Metodenya yang digunakan itu ada analisis dividen, payout, dan diversifikasi portofolio. Yang keempat ada momentum investing. Hal ini memanfaatkan tren harga saham yang sedang naik atau lagi turun-turunnya untuk meraih keuntungan dalam jangka pendek. Tujuannya itu memperoleh keuntungan cepat
dari pergerakan harga saham dengan mengikuti harga tren pasar yang kuat. Contohnya, seorang trader membeli saham NIO setelah melihat lonjakan harga karena laporan laba yang positif. Momentum investing ini menggunakan metode analisis teknikal, mengikuti berita pasar, dan manajemen risiko. Yang kelima ada dollar atau cost averaging. Investor membeli saham secara berkala dalam jumlah yang tetap tanpa memedulikan fluktuasi harga. Dengan demikian, biaya rata-rata pembelian saham menjadi lebih stabil. Tujuannya untuk mengurangi risiko investasi dan menghindari keputusan emosional terkait timing pasar, serta dapat memperkecil dampak fluktuasi harga terhadap total investasi. Contohnya, seperti seorang investor menginvestasikan 1 juta setiap bulan di saham Unilever. Metodenya itu jadwal pembelian, investasi otomatis, dan penguasaan kerja. Ada juga yang keenam, itu trading jangka pendek. Trading jangka pendek adalah strategi di mana investor melakukan pembelian dan penjualan saham dalam periode waktu yang singkat, seringkali dalam 1 hari atau beberapa hari hingga beberapa minggu. Tujuannya itu dari trading jangka pendek memanfaatkan pergerakan harga yang cepat untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Contohnya seperti seorang day trader membeli saham Apple setelah mendapatkan informasi tentang peluncuran produk yang baru yang diantisipasi tinggi. Hal ini trading jangka pendek menggunakan metode seperti analisis teknikal, volume perdagangan, dan strategi manajemen risiko. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.